Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo membahas materi himpunan untuk kelas 7 semester 1. Sifat-sifat himpunan. Kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA untuk himpunan A. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan C anggotanya bilangan bulat yang kurang dari 10. Ini adalah contoh dari himpunan hingga. Untuk himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite set. Contohnya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan D, anggotanya adalah semua bilangan bulat. Jadi, untuk himpunan tak hingga kita tidak bisa menentukan banyak anggotanya. Jadi, kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set saja. Sekarang coba tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut ini. Himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, sampai dengan 27, 29. Untuk himpunan A banyak anggotanya adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Untuk himpunan B, anggotanya adalah bilangan ganjil yang lebih dari 0 dan kurang dari 30. Jadi banyak anggota himpunan B adalah 15, dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Sekarang terdapat diagram Venn seperti ini. Coba kalian tentukan kardinalitas dari himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Jika kita lihat pada diagram Venn-nya, kita bisa mengetahui anggota dari himpunan S, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi banyak anggota S adalah 9, maka NS sama dengan 9. Untuk himpunan A ada A dan juga B. Jadi banyak anggota himpunan A adalah 2, maka NA sama dengan 2. Untuk himpunan B ada A, B, C, D, E. Banyaknya adalah 5, maka NB sama dengan 5. Untuk himpunan bagian, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B
bila A termuat di dalam B. Maksudnya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dilambangkan seperti ini jika setiap anggota A merupakan anggota B atau anggota A elemen dari himpunan B. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B dan dilambangkan seperti ini jika setiap anggota A bukan merupakan anggota B atau anggota A bukan elemen dari himpunan B. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, maka B adalah superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan 3 titik atau seperti ini. Kebalikan dari subset atau himpunan bagian. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan atau semua himpunan memiliki himpunan bagian yaitu himpunan kosong. Contoh kasus, seluruh siswa kelas 7A SMP berjumlah 32 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 17 perempuan. 10 laki-laki gemar sepak bola, 5 laki-laki gemar voli, 9 perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Jika kita andaikan S adalah himpunan semesta, A adalah siswa laki-laki, B adalah himpunan perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola, dan D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar voli. E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Maka kita akan mendapatkan diagram Venn seperti ini. Dari diagram Venn ini kita bisa menentukan himpunan mana merupakan himpunan bagian dari himpunan mana. Maksudnya di sini adalah apakah C merupakan himpunan bagian dari A ataukah E merupakan himpunan bagian dari S atau semesta. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa memperhatikan diagram Venn ini. Jika himpunannya berada dalam suatu himpunan, maka himpunan tersebut merupakan himpunan bagian dari himpunan yang ada di luarnya. Contoh, di sini himpunan C berada di dalam himpunan A. Maka bisa kita simpulkan himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan A. Begitu juga dengan F, dia berada di dalam himpunan B, maka himpunan F adalah himpunan bagian dari himpunan B. Begitu juga dengan A, berada di dalam himpunan semesta. Ingat, ini persegi panjang adalah himpunan semesta dan himpunan A berada di dalam himpunan semesta. Maka
himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Himpunan B juga himpunan bagian dari himpunan semesta. Jadi di sini himpunan A, B, C, D, E, dan F adalah himpunan bagian dari himpunan S atau himpunan semesta. Maka dari itu bisa kita simpulkan himpunan A adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan A himpunan bagian dari himpunan S. Begitu juga himpunan B adalah himpunan bagian dari S, himpunan C adalah himpunan bagian dari A, himpunan D adalah himpunan bagian dari A, himpunan E adalah himpunan bagian dari B, himpunan F adalah himpunan bagian dari B. Sekarang himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari B, karena memang himpunan C ini berada dalam himpunan A, bukan himpunan B. Jadi himpunan C bukan merupakan himpunan bagian daripada B. Begitu juga himpunan E bukan merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, jika kita melihat diagram Venn sudah terlihat jelas yang mana yang merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain. Jika himpunan tersebut berada di dalam sebuah himpunan, maka himpunannya adalah himpunan bagian dari himpunan tersebut. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A, jika NA sama dengan N dengan N bilangan cacah, maka NPA-nya sama dengan 2 pangkat N, atau banyak himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N ini adalah rumus untuk mencari jumlah dari himpunan kuasanya. Contoh, terdapat himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Banyak semua himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan kuasa A. Jadi yang dicari adalah NPA-nya dan juga disuruh sebutkan apa saja anggota-anggotanya. Himpunan A memiliki jumlah anggota yaitu 3. 1, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Maka untuk menentukan NPA sama dengan 2 pangkat N. Maka N-nya sudah diketahui yaitu 3. Jadi NPA-nya sama dengan 2 pangkat N yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian sekarang kita sebutkan anggota-anggotanya.
Untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Kemudian untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu 1, 3, 5. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu 1, 3, 1, 5, 3, 5. Dan yang terakhir adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 3, 5. Jadi kita urutkan dari yang pertama anggotanya 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Karena memang di sini jumlah anggotanya adalah 3, maka 3 yang terakhir. Jika anggotanya adalah 2, misalkan anggotanya itu adalah 2, yaitu 1 dan juga 3, maka kita bisa menemukan himpunan bagian yang anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Kalau anggotanya 1, maksudnya adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, maka hanya 1 dan juga 3. Kemudian banyak anggota 2, yaitu 1, 3. Seperti ini. Karena memang maksimalnya ada 2 anggota, berarti kita sampai himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. Maka NPA atau jumlah himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya 1, 3 adalah 4. Jika kita masukkan ke rumus, yaitu 2 pangkat N, di sini N-nya adalah 2. N-nya adalah 2 karena jumlah anggotanya adalah 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yaitu sama sesuai dengan anggota-anggota yang sudah kita dapatkan ini. Kemudian untuk banyaknya bagian dari himpunan kuasa ini, kita bisa menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal. Pola bilangan pada segitiga Pascal seperti ini. Jadi di sini untuk mencari segitiga Pascal kalian bisa menentukannya dari penjumlahan bilangan yang ada di atas. Jadi untuk pola seperti ini pasti 1 yang ke kiri dan yang ke kanan. Dan untuk menentukan yang di bawahnya, misalkan di sini 2, kita mendapatkan 2 dari 1 ditambah 1. Kemudian kita mendapatkan 3 dari 1 ditambah 2. 3 yang ini didapatkan dari 2 ditambah 1. Kemudian 4 yang ini didapatkan dari 1 ditambah 3. 6 yang ini didapatkan dari 3 ditambah 3. 4 yang ini didapatkan dari 3 ditambah 1. Kemudian 5 didapatkan dari 1 ditambah 4. 10 didapatkan dari 4 ditambah 6 dan seterusnya. Seperti itu untuk mendapatkan pola bilangan pada segitiga Pascal. Sekarang untuk menentukan banyak himpunan kuasa menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal, kalian bisa lihat yang ini. Jadi di sini adalah contoh berapa banyak anggota dari himpunan bagiannya.
contoh yang tadi kita kerjakan adalah yang ini, yaitu terdapat 3 buah anggota, yaitu NA-nya sama dengan 3, atau N-nya itu sama dengan 3, karena jumlah anggotanya adalah 3, maka dari sini kita bisa tentukan 1 ini merepresentasikan dari banyak himpunan bagian dengan anggota 0. Ini adalah anggota 0, yaitu himpunan kosong. Kemudian 3 di sini adalah merepresentasikan banyak himpunan bagian dengan 1 anggota, yaitu A, B, C. Jadinya terdapat 3. Kemudian 3 yang ini adalah banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota. Jumlahnya adalah 3, yaitu misalkan ABC, yaitu AB, kemudian AC, dan juga BC. Jadi di sini ada 3 jika himpunan bagian dengan 2 anggota. Kemudian yang terakhir di sini adalah jika dia memiliki 3 anggota atau himpunan bagian dengan 3 anggota. Nah, misalkan di sini juga sama, jika anggotanya ada 6, A, B, C, D, E, F, jadi di sini jumlahnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk menentukan 64 atau 2 pangkat 6 ini, kalian bisa tambahkan 1 baris ini. Jika kalian tambahkan, maka akan sama dengan 64. Bisa kita coba dengan yang ini, 1 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 1. Ini sama dengan 8. Sama dengan 2 pangkat 3. Karena memang anggotanya adalah 3. Jadi untuk menentukan jumlah himpunan kuasanya, kalian bisa menjumlahkan 1 baris. Untuk menentukan banyak himpunan bagian dengan anggotanya, kalian bisa melihat dari masing-masing barisnya. Jadi di sini ini itu adalah untuk banyak himpunan bagian dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian yang ini adalah himpunan bagian dengan 1 anggota, yang ini dengan 2 anggota, yang ini 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan yang terakhir adalah 6 anggota. Jadi begitulah cara menentukan banyak himpunan dengan beberapa anggota dari himpunan kuasa dan juga jumlah dari himpunan kuasanya. Atau kita menentukan PA ataupun N, PA menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal. Kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari himpunan B dan B adalah himpunan bagian dari himpunan A.
dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya bisa kalian lihat pada tabel ini. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan A 3, 2, 1, himpunan B 1, 2, 3. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan A sama dengan ABC. Himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Ini himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Himpunan A PQRS, himpunan B PRSI, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Diketahui himpunan A anggotanya H, A, R, U, M, dan himpunan B anggotanya M, U, R, A, H. Apakah A merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Apakah B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Apakah A sama dengan B atau apakah A ekuivalen dengan B? Untuk mengetahui apakah A himpunan bagian dari B, maka kita bisa periksa dari anggota himpunan A. Jika himpunan A adalah elemen dari himpunan B. H elemen A dan ternyata H elemen B. A elemen A juga elemen B. R elemen A, R juga elemen B. U elemen A, U juga elemen B. M elemen A, dan juga M elemen B. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Sekarang untuk mengetahui apakah himpunan B adalah himpunan bagian dari A, maka kita periksa sama seperti sebelumnya dari anggotanya apakah merupakan elemennya. M elemen B, M juga elemen A. Jadi di sini M ada di A dan B. U elemen B, U elemen A. U ada di A dan ada di B. R elemen B, R elemen A. Di sini R. Kemudian A elemen B, A elemen A. Kemudian H elemen B, H elemen A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka B adalah himpunan bagian dari A. Dari sini bisa kita simpulkan, karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B. Karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Karena memang NA-nya 5, NB-nya juga 5. Jadi dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Tetapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.